Halo semua, balik lagi di channel gue. Kali ini seperti biasa, gue akan merekomendasikan sebuah anime. Anime ini bergenre isekai, adventure, fantasi, dan slice of life dengan judul Kamitachi ni Hirowareta Otoko. Anime ini bercerita mengenai seorang pekerja kantoran bernama Takebayashi Ryoma. Dalam kesehariannya, dia menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Dia selalu saja mendapat omelan dari atasannya, walaupun dia sudah bekerja sangat keras, bahkan sampai dia kekurangan tidur. Tapi dia selalu bahagia, karena ketika dia pulang ke rumah, ibunya selalu menantinya dengan senyuman. Namun, sayangnya, ibunya harus meninggal. Dan sejak itu, Takebayashi kehilangan semangatnya. Tanpa dia sadari, Takebayashi telah berada di tempat yang dia tidak kenal, di mana di depannya telah ada 3 sosok yang menyebut diri mereka sebagai dewa. Sosok pertama adalah kakek-kakek yang merupakan dewa penciptaan bernama Gaen. Sosok kedua adalah perempuan yang sangat cantik, merupakan dewi cinta bernama Lulutia. Dan sosok terakhir adalah seorang remaja yang merupakan dewa kehidupan bernama Kufo. Ketika dewa ini memberitahu pada Takebayashi bahwa sebenarnya dia sudah mati, namun jawaban dari Takebayashi membuat ketiga dewa ini terkejut, karena ternyata Takebayashi menjawab dengan santai bahwa dia juga memang ingin mati karena kehidupannya benar-benar memuakkan. Namun Takebayashi sangat terkejut setelah mendengar penyebab kematiannya adalah bersin, karena menurutnya dia sudah sering mengalami kekerasan terutama di bagian kepala. Setelah itu mereka melanjutkan percakapan mereka, di mana tujuan mereka memanggil Takebayashi adalah untuk memindahkan dia ke dunia lain, atau dengan kata lain mereinkarnasi Takebayashi, di mana dia akan menggunakan tubuh seorang anak laki-laki berusia 8 tahun di sana, di mana setelah dia reinkarnasi dunia baru itu, dia dapat menggunakan sihir dan juga berbagai keahlian baru. Singkat cerita, dia menerima kesepakatan yang telah diajukan, dan kemudian dengan bahagia akhirnya dia ditransfer ke dunia lain. Setelah dia ditransfer di dunia baru ini, dia mulai menganalisis hal-hal yang ada di sekelilingnya, termasuk juga statusnya. Dan dia juga membaca buku pedoman yang diberikan oleh para dewa untuk menunjang kehidupannya di dunia baru itu. Hal pertama yang dilakukannya di dunia baru adalah mengukur kekuatannya dengan mencoba menendang sebuah pohon, dan seketika pohon itu terbelah. Lalu kemudian dari dalam semak muncul seekor slime. Di sini Ryoma mencoba menjinakkannya menggunakan skill penjinak, dan akhirnya dia berhasil menjinakkannya sekaligus menjadi awal mula Ryoma menggunakan sihir. Pagi itu dia berjalan-jalan di tengah hutan. Tanpa dia sadari, dia sudah berada di hutan selama 3 tahun, ditemani oleh berbagai jenis slime yang telah berevolusi dengan jumlahnya yang sangat banyak. Di tengah perjalanan paginya, Ryoma mendengar suara dari beberapa orang yang sedang mengalami kesulitan, sekaligus menjadikannya pertemuan pertama Ryoma dengan manusia yang ada di dunia itu untuk pertama kalinya. Awalnya Ryoma sedikit curiga dengan mereka. Namun setelah dia melihat kalau ada orang yang sedang merintih kesakitan, dan juga di antara mereka tidak ada yang bisa menggunakan sihir penyembuhan, akhirnya Ryoma mencoba untuk mendekati mereka, walaupun tidak berjalan dengan mulus. Namun setelah Ryoma menjelaskan tujuannya adalah untuk memberi mereka obat, walaupun dengan terbata-bata, akhirnya mereka menerima obat pemberian Ryoma dan segera menggunakannya. Setelah itu, Ryoma mengajak mereka untuk beristirahat di tempatnya, dan mereka pun setuju. Akhirnya, mereka semua beristirahat di tempat Ryoma. Setelah itu, Ryoma ditanya oleh mereka mengenai dirinya, dan di sini Ryoma mulai bercerita mengenai dirinya yang tentu saja ceritanya merupakan hasil karangan yang dibuat oleh para dewa. Karena sesuai dengan kesepakatan, Ryoma tidak boleh bercerita bahwa dia merupakan seorang manusia reinkarnasi dari dunia lain. Untungnya setelah Ryoma menceritakan tentang dirinya, dan mereka juga mengecek menggunakan sebuah bola kristal untuk membuktikan bahwa Ryoma bukan seorang penjahat, akhirnya mereka percaya. Walaupun mereka sangat terkejut karena seorang
anak usia 11 tahun mampu menggunakan sihir dan hidup di hutan sendirian. Setelah itu, mereka memperkenalkan diri mereka bahwa dia adalah Reinhard Jamil yang merupakan seorang duk, dan hal ini membuat Ryoma terkejut. Dan setelah itu, mereka satu persatu memperkenalkan diri mereka. Setelah mereka beristirahat sejenak dan pulih total, mereka mengajak Ryoma untuk pergi ke kota. Namun, Ryoma menolaknya. Tetapi Reinhard berjanji bahwa dia akan kembali untuk membalas budi. Setelah itu, mereka pun meninggalkan Ryoma. Setelah 2 minggu berlalu, Reinhard kembali, kali ini bersama seluruh keluarganya, termasuk juga putrinya bernama Eliaria, dan membuat pandangan Ryoma langsung tertuju pada putri dari Reinhard. Kali ini, kedatangan Reinhard memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk membalas budi atas jasa yang dilakukan Ryoma sebelumnya, dengan memberikan sebuah jam yang diterima baik oleh Ryoma. Lalu, tujuan kedua adalah untuk meminta tips untuk putrinya yang ingin mencoba melakukan kontrak untuk menjinakkan slime. Setelah itu, Ryoma memberikan beberapa tips sesuai dengan tipe monster slime yang ingin ditangkap. Dan di bagian ini juga ada beberapa adegan yang sangat lucu dan menarik. Singkat cerita, akhirnya Eliaria telah berhasil membuat kontrak dengan slime yang dia inginkan. Dan di sini, Reinhard kemudian menjelaskan tujuan terakhirnya menemui Ryoma adalah untuk mengajaknya keluar dari hutan ini dan melakukan perjalanan bersama mereka untuk pergi ke kota Gimul. Dan setelah mempertimbangkan beberapa hal dan juga mendengar ucapan dari Eliaria, akhirnya Ryoma setuju untuk ikut karena dia mulai tertarik untuk menjelajah dunia luar. Disinilah petualangan Ryoma dimulai bersama dengan keluarga Reinhard. Kemudian dimulai dari masuknya Ryoma ke dalam guild petualangan, dan sampai akhirnya Ryoma membuka tempat laundry dengan memanfaatkan slime yang dimilikinya. Dan juga perlahan teman-teman yang dimilikinya bertambah satu persatu. Oke, mungkin cukup bagi gue untuk membahas alur anime ini. Sisanya mungkin kalian bisa tonton sendiri karena konteksnya ini hanyalah konten rekomendasi. Kali ini gue akan bahas tentang alasan lu harus nonton anime ini. Memang rating dari anime ini cukup kecil karena setelah gue survei dan lihat pendapat banyak orang, mereka menganggap bahwa anime ini kurang bagian actionnya dan jalan ceritanya sendiri sangat lambat, padahal kelihatannya Ryoma ini cukup OP. Jujurnya juga gue menganggap begitu, namun gue suka anime ini karena emang anime ini berdasarkan kenyataan, dimana ketika gue bermain game MMORPG yang open world seperti Thoram, Ragnarok, dan lainnya, tentu saja ujung-ujungnya jadi pedagang dibanding petualang. Jadi ya, gue cukup menikmati anime ini. Apalagi tambah alurnya yang santai membuat gue lebih bisa mendapatkan poin dari anime ini. Alur yang santai dan enggak terlalu berat sehingga mudah dipahami, ditambah karakter yang cantik dan unik menjadikan anime ini memiliki ciri khasnya tersendiri. Sebagai contoh, ketika orang berkata anime Isekai Laundry, tentunya gue akan langsung nebak bahwa anime itu adalah Kamitachi ni Hirowa Reta. Overall, menurut gue sendiri, anime ini tetap layak mendapat nilai 80 sesuai dengan ciri khas dan kelebihannya sendiri. Mungkin itu aja kali ini rekomendasi anime dari gue. Sampai jumpa lagi di rekomendasi anime yang berikutnya.